Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jalan kata muqarrabin. Husan mu'allif hadzal kitab Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Assalamualaikum Husan la ba'ana umatina wa jatina wa sanna syahina. Husan ila mahatina al-hasqiya Malang. Salamizim asantihim ahli baitihim. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman 48. Bab usulu tanzimi silati zaujiyati. Dasar tandim itu membangun, memanage relasi suami istri. Jadi bagaimana membangun relasi suami istri yang baik itu perlu dasar. Nah, yang akan didiskusikan dalam bab ini adalah kita bicara dasarnya. Sebelum membangun hubungan suami istri yang baik, maka dasarnya harus jelas. Yang kita bahas adalah dasar bagaimana bisa membangun hubungan silaturahmi antara suami istri. Al-mu'assasah, utai dasar, al-ailatu, dasar keluarga, iku lantunia tidak akan lepas anroisin mas'ulin dari kepemimpinan, anri ayatiha saking kepemimpinane rois. Satu, dasar untuk membangun hubungan suami istri itu adalah satu, kepemimpinan. Yang akan jadi pemimpin keluarganya sopo, itu harus jelas. Nah, itu satu. Wa husnin iltizomi, lan bagusnya manajemen pihak ing dalam keluarga. Satu, kepemimpinan. Dua, manajemen. Yang ketiga, waqayyimin, dan nilai-nilai yarji'u kang bali ilai maring qayyim apa afradu hadil ailati, masing-masing anggota keluarga fi umurihim, ing dalam perkarane afrod. Yang ketiga adalah nilai yang disepakati. Jadi kalau kita ingin membangun keluarga yang baik, ada tiga hal yang harus dilihat. Satu adalah kepemimpinannya, kedua manajemennya, yang ketiga nilai yang dipakai dasar. Nilainya apa? Tiga itu menjadi pondasi. Kalau tiga ini tidak baik, maka tidak mudah untuk membangun keluarga yang harmonis. Nilai yang disepakati, cara mengelola manajemen keluarga, dan kemudian kepemimpinan. Ada tiga hal dasar membangun keluarga. Yang sihu, nasihat, wa yusiru lain lan ngasih ngaweh isyarat, wa yuwajiu lan ngasih arahan. Tiga itulah menjadi pedoman, arahan di mana keluarga itu akan dibangun. Ahyanan satu ketika juru mengendalikan wayanha lan mencegah wa idza iktado menakane wis netepaken opal amru yadribu mongko memastikan memberikan hukum apa amru yuakibu yang berdampak apa hadza wa yasburu lan memaksa khatira hadza ing persoalan ini. Maksudnya kalau nilai itulah yang kemudian akan dianut dan memaksa anggota keluarga untuk mengikutinya. Wa yuslihu lan akan memperbaiki fasadahda ing kerusakane persoalan ini, wa yutimu wa yungfiku lan memberikan makan, maksudnya memberikan masukan dan memberikan arahan. Oke, tiga yang harus diingat. Kepemimpinan, manajemen, dan yang ketiga adalah nilai. Sekarang yang kita bicarakan dari tiga itu soal riasah dulu, kepemimpinan dulu. Ada tiga yang dibicarakan, kepemimpinan, manajemen keluarga, kayak diskusi banget ya. Diskusi kayak manajemen keluarga, bayangan kita itu kayak perusahaan. Tapi memang harus begitu, keluarga kan harus dimanage dengan baik. Kemudian ada nilai-nilai dasar yang harus diikuti bersama. Wa hadhihi riasah utawi kepemimpinan
al-qawamah iku daruratun, sesuatu yang pasti. Takdi yang memberikan ketentuan biya kelawan riasah apa sunatullahi ta'ala al-hayata ing kehidupan. Kepemimpinan itu adalah bagian dari sunatullah yang mesti. Tidak ada sesuatu yang tanpa kepemimpinan. Wal tilka daruratu utai kepastian itu hajatu kulli muassasin. Kebutuhan setiap kepemimpinan tandimu yang memanage min afrodin saking satu-satu. Watajas sadu lan berbentuk apa hadi daruratu kepastian ini fimawatin kasiratin ing dalam banyak negara mutadidatin yang berbeda-beda. Kepemimpinan itu semua negara walaupun berbeda tetapi jenisnya berbeda, tapi jelas kepemimpinan itu mesti ada. Tabda'u memulai apa kepemimpinan bijamaatin soghiratin ing dalam kelompok kecil makunatin min salah sati nafarin ing dalam 3 orang. Minimal kepemimpinan itu muncul 3 orang, bahkan 2 orang. Kalau di sini disampaikan 3 orang. Yahrujuna kan keluar fi safarin ing dalam bepergian. Idh yaqulu krana dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja nalikane keluar sapa salah satun 3 orang fi safarin ing dalam bepergian fal yu'ammiru mongko hendaknya gawe pemimpin sapa ahadum salah satune. Kata Nabi, kalau ada 3 orang itu melaku bareng, hendaknya salah satunya itu menjadi pemimpin sehingga jelas mau kemana. Kalau nggak jelas kan akhirnya nggak kumpul toh, yang satu ngejak rono, satu ngejak rono. Sehingga jelas, kata Nabi setiap ada minimal 3 orang, maka salah satu harus menjadi pemimpin. Maksudnya yang kemudian mengambil keputusan dan diikuti oleh bersama. Anda bisa bayangkan, wong telu yang tidak ada ikatan, hubungan apapun aja, salah satunya harus menjadi pemimpin, apalagi dalam keluarga. Karena itu menjadi penting. Watan tahiyah lan berlangsung bidaulatin ing dalam sebuah negara yasmalu kang mengandung apa daulah minal masolhi wal wadhaifi. Negara apalagi yang besar yang itu akan mengarahkan kepada kebaikan wal wadhaifi wa dawail yang terdiri al mamuati macam-macam al mutalifati layah fakang mesti, apalagi kalau dalam bentuk RT, naik lagi RW, desa, negara, maka kepemimpinan itu menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Sehingga kepemimpinan itu menjadi salah satu prinsip dasar dalam hidup. Wa bi ghairi hadza lan liyane ini, maksudnya kalau tanpa kepemimpinan yahtalu mongko akan jadi tertipu apa nidamu manajemen yang tidak ada kepemimpinannya, maka itu hanyalah tipuan. Walaupun kepemimpinannya mungkin ada tuh model kolaboratif ya, yang mimpin banyak corporate, maksudnya kayak biasanya di pondok-pondok karena kiai sepuhnya wafat, kemudian tinggal kiai-kiai mudanya, karena nggak ada yang senior, lebih senior, maka kemudian mereka mimpin bareng. Tapi kan tetap aja ada kepemimpinannya, hanya polanya yang berbeda. Tapi yang pasti kepemimpinan itu tidak bisa dihindari. Watan fasimu lan bisa jadi terputus apa al urwatu ikatan, watasudu al faudo ikatan. Tanpa kepemimpinan maka apa yang disebut sebagai emosi, ikatan itu tidak akan terjadi. Sehingga kepemimpinan itu ada sunatullah yang mesti. Said Maliki ngajari kita, apalagi di dalam keluarga, maka harus jelas kepemimpinannya itu kayak apa. Wa yatahaddatsu lan menyampaikan apa Al-Qur'an an sahsiyatir roisir ailati, saking sosok yang akan memimpin keluarga. Alladzi sya'nuhu
yang utawi roisil ailah iku ayat tahammala akan bertanggung jawab hadil mas'uliyati ing pertanyaan fi mantikin sadidin ing dalem logika yang jelas wa hujjatin qati'atin ing dalem argumen yang pasti fayaqulu mongko dawuh apa Al-Qur'an arijalu qawwamuna 'alan nisa al-rijalu ta laki-laki iku ya qawwamuna memimpin sapa rijal 'alan nisa ing atase perempuan. Satu yang dibicarakan kepemimpinan. Tadi sudah disampaikan bahwa kepemimpinan itu adalah sunnatullah yang pasti. Dimanapun, di dalam masyarakat apapun, walaupun bentuknya bisa berbeda, tapi kepemimpinan itu adalah kebutuhan yang nggak bisa dihindari. Dari situlah, apalagi dalam keluarga. Said Maliki ngajari kita, dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat yang terkait dengan kepemimpinan keluarga. Ayatnya adalah, ini ayat, di mana ini ayat ini? Surat apa ya? Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa itu. Biasanya yang qiraat yang biasa akad nikah, ada acara duwe gawe, pernikahan, resepsi, salah satu ayat yang dibaca biasanya ini. Kalau enggak biasanya yang lain. Su'uba wa qabaila li ta'arafu. Biasanya qori'nya baca Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Bahwa arijalu tawi laki-laki itu kawamun akan memimpin ala nisa ing atase para perempuan. Maksudnya suami itu memimpin istri. Kenapa Al-Qur'an menempatkan laki-laki, suami itu akan menjadi pemimpin bagi keluarganya bima kelan barang fadola kang memberikan keutamaan sapa Allah ba'dakum ing sebagiannya ala ba'din ing atase sebagiannya. Laki-laki ditempatkan sebagai pemimpin di atas istri karena ada kelebihan laki-laki dibanding perempuan. Itu satu alasannya. Yang kedua, wa bimalan kelan barang angfaku yang memberi nafkah sapa laki-laki min amwalihim. Yang kedua adalah kenapa laki-laki itu ditempatkan sebagai pemimpin, selain karena dia punya kelebihan tertentu, yang kedua alasannya adalah karena yang memberi nafkah dalam keluarga itu adalah ayah, suami. Karena dua alasan itulah, menurut ayat ini, maka kemudian suami, ayah, itu menjadi pemimpin keluarga. Fassolihatu, utawi perempuan yang solihat, iku qonitatun hafidotun. Orang yang bisa menjaga diri lil ghaibi maring sesuatu yang harus dijaga bima kelan barang hafidho kang ngreksa sapa Allah. Oke, ini ayat yang disitir oleh Said Maliki. Farajulu mongko utai laki-laki seorang suami iku yatahammalu akan bertanggung jawab mas'uliyatal qawami al baitiyati, bertanggung jawab atas rumah baitiyah. 5 yatamat ta'u yang bisa mengambil biklanma minal mazaya saking keutamaan aladhiyafuku yang mengungguli pihak kelawan mazaya almar'ata ing perempuan. Wadzalika utaiku annahu awalan. Berarti ada dua berdasarkan ayat itu. Kenapa laki-laki suami kemudian menjadi pemimpin? Pertama kalau dulu ayat ini berarti afdolu awalan karena afdol. Laki-laki punya kelebihan minha dibanding mar'ah. Yang wasanian yang kedua, huwa utai laki-laki iku al-mumfiku yang memberikan nafkah alaiha ing atase mar'ah. Wa hatani nuktotani sarahat dua ayat ini, dua hal ini iku sarahat jelas. Bihima kelan dua apa ayatul alat. Faja'alat mongko menjadikan sapa ayat asbab ing sebab fi ikhtiyari rajuli ing dalam oleh posisi laki-laki roisan sebagai pemimpin mas'ulan yang akan dimintai pertanggungjawaban alil ailati saking keluarga. Huwa kaunuhu krana anane suami ku afdalu luwih utama minha saking perempuan. Wa kaunuhu utawi anane laki-laki ku al-munfiku yang memberikan nafkah alih ngatasi perempuan.
ayat ini berarti menunjukkan bahwa laki-laki itu ditempatkan sebagai kepala keluarga, menjadi pemimpin keluarga karena alasannya dua. Satu, karena dia punya kelebihan. Yang kedua adalah karena dia memberikan nafkah. Nah, pertanyaan kita yang sering muncul adalah, Ustaz, bagaimana kalau istrinya itu pendidikannya lebih bagus daripada suaminya? Enak toh? Istrinya dokter, suaminya pondok salaf gak kuliah. Kita menemukan itu. Dulu kita punya teman, istrinya itu dokter, suaminya pondok salaf, nggak kuliah, pokoknya mondok tok mulai kecil. Artinya secara akademik, formal, istrinya lebih. Bagaimana kalau istrinya secara akademik lebih tinggi? Atau istrinya secara ekonomi lebih mapan? Misalnya gini, kalau misalnya ada seorang suami istri, suaminya dosen, misalnya. Dosen gajinya berapa? 3 juta lah. Oh, protes 5 juta lah kalau gitu. Nah, gajinya dosen 5 juta. Tapi istrinya dokter spesialis. Nah, dokter spesialis kan lebih tinggi. Contoh paling mudah, spesialis gigi. Dulu Ustaz pernah sakit gigi. Periksa yang dokter spesialis di sekitar Jalan Ijen. Saiki loro untu, nelpon dokternya, disemayani sebulan berikutnya. Karena hari ini sampai sebulan itu jadwalnya udah penuh, yang antri. Jadi saulan berikutnya kan semari kita. Nah, jadi setiap hari beliau itu pagi 10 pasien, sore 10 pasien. Itu sebulan, itu sudah antri. Saya mau ke dokter gigi. Coba. Begitu waktunya, kita periksa, bayarnya cukup mahal. Antara 100 sampai 105 sampai 200 sesuai dengan penanganan. Anda bisa bayangkan kalau 100 kali 10 berarti 1 juta. Sore 10 berarti sehari 2 juta kali sebulan. Oke. Dibanding dosen tadi, dibanding suaminya. Suaminya kerja saulan, istrinya hanya sehari. Gitu kan? Atau 2 hari. Nah, coba kalau begini siapa jadi pemimpinnya? Kalau istrinya secara ekonomi lebih mapan, kalau istrinya secara akademik lebih tinggi, maka kan berarti dengan ayat ini juga, maka berarti istrinya lebih layak menjadi pemimpin daripada suaminya. Kan gitu. Dan reasoning inilah yang kemudian dipakai oleh sebagian aktivis perempuan. Ini kan atas nama Al-Quran juga. Ini ayat itu jelas bahwa laki-laki ditempatkan sebagai pemimpin keluarga karena 2 alasan. Satu, karena kelebihan. Yang kedua, karena dia memberi nafkah. Kalau dulu ya suami yang nafkah, tapi sekarang kan dengan konteks yang luar biasa bisa berubah. Kayak misalnya istrinya nggak pernah keluar, tapi jualan online yang hasilnya lebih tinggi. Suaminya nyambut gawe ini apa suami kita biasanya? Milihlah banker. Oh, banker itu apa? Tukang bank. Pokoknya kantoran lah. Kemudian kita istrinya nggak batik keluar rumah, tapi online yang hasilnya mungkin lebih tinggi. Nah, kalau itu yang terjadi kan berarti yang ngasih nafkah istrinya, yang secara akademik lebih tinggi istrinya. Sehingga karena itu kan maka berarti istrinya bisa sebagai ketua keluarga. Sehingga suami itu di bawah kendali istrinya. Nah, itu menurut ayat ini. Itu yang sebagian difahami maksudnya menurut sebagian pemahaman tentang ayat ini. Wal ayatu, nah kita lanjutkan. Utawi ayat iku lam yuhaddid, enggak membatasi anwaan yang memberikan macam-macam wa darajatin lan derajat hatta tafdila ling iki kelebihan wa haqiqatahu. Wa idan korona baina membandingkan baina rajuli antarane laki-laki wal mar'ati lan perempuan wajadna
mongko nemu sapa kita ana hunaka di sana ba'dul mazaya yang sebagian keunggulan alati yaghlibu yang bersifat umum, yang ghalib, yang umumnya infirada rajuli yang masing-masingnya rajul biha kelawan mar'ah wahtisasuhum lan kekhususane rajul anin nisa'i dibanding mar'ah biha fatakuna mongko ono sababan dadi sebab min asbabi hadza tafdili ing atase keutamaan ini. Rupanya Said Maliki kemudian melihatnya begini. Secara sekilas tafsir memang itu bisa difahami. Tadi yang Ustaz sampaikan tadi. Bagaimana kalau istrinya secara akademik lebih tinggi, istrinya secara ekonomi lebih mapan, maka mungkin kemudian penafsirannya menjadi berbeda, yaitu bahwa kepala keluarga adalah istrinya. Nah, rupanya Syekh Maliki tidak sepakat dengan begitu. Karena prinsipnya tidak bersifat person-person, tetapi ada argumen-argumen lain yang tetap menempatkan laki-laki di atas perempuan. Awalan, yang pertama, ar-rajulu alasannya, ada banyak alasan. Syekh Maliki rupanya sampai berapa itu? Sampai 11. Sampai 11 alasan kenapa kemudian laki-laki ditempatkan layak sebagai kepala, ketua dalam keluarga. Satu, awalan ar-rajulu tai laki-laki itu aqwa, lebih kuat minal mar'ati saking perempuan. Secara fisik laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Wa ajladu minha saking, maksudnya lebih kuat minha saking mar'ah fi haudi ma'rikil hayati ing dalem persaingan hidup. Wayah tamilu wayah hamuli mas'uliyatiha lan menanggung pertanggungjawabannya. Di dalam banyak kasus secara fisik laki-laki lebih kuat. Lagi angkat-angkat biasanya toh. Ini lemari ini lagi rusak. Oh, ngangkat lemari nunggu Pak Tukang yang laki-laki. Artinya secara umum kemudian secara fisik laki-laki lebih kuat. Fal masyari wal kabiratu, karena itu di dalam banyak syariat yang besar dalam kehidupan kasus-kasus besar, yudiruha mengendalikan, memimpin ing masyariul kabirah sapa rijalu. Wal mu'arikul harbiyatu di dalam peperangan yakuduha mengendalikan ing harbiyah sapa rijalu. Di dalam banyak kasus laki-laki, di dalam peperangan juga laki-laki. Bahkan sampai urusan biasanya lah ning omah sing masak itu ibu perempuan toh. Tapi nggak usah wis dadi profesi. Oh, biasanya profesi masak itu chef. Kok gak ada yang ibu-ibu ya? Kok jadi laki-laki yang chefnya? Kok nggak ada yang, ya kan? Kok nggak? Kenapa yang ahli masak di rumah itu ibu-ibu kita, mbak-mbak yang perempuan? Masa jadi profesi kok jadi laki-laki? Mestinya kan ini kan perlu dipikirkan ulang. Nah, kalau memang begitu. Tapi akhirnya kan ini kenyataan itu kemudian menguatkan apa yang disampaikan oleh Syekh Maliki di sini. Bahwa ketika itu menjadi persaingan hidup, menjadi profesi, akhirnya yang banyak mengendalikan justru adalah laki-laki. Wari'ayasul dawair lan dengan memimpin kepemimpinan al-ulya, wilayah yang tinggi, maksudnya tingkat leader yang tinggi, ya toluhu biha ar-rijalu. Mungkin kalau kita mikir kalau di bawah kecamatan, kabupaten, mungkin tidak sedikit yang perempuan, tapi kalau sudah top leader, pemimpinan puncak, maka biasanya kemudian laki-laki, bukan lagi perempuan. Walaupun tentu ada kasus-kasus itu. Fadzalika anallahu ta'ala iku fadola memberikan kelebihan arijala ing laki-laki ala nisa'i ing atase perempuan fi aslil khilqati sejak gawan bayek, sejak awal kedadian. Jadi berdasarkan itu Syekh Maliki kemudian menyimpulkan yo koyo emang sejak gawan bayek laki-laki memang lebih menjadi pemimpin. Walaupun ada kasus tertentu perempuan menjadi pemimpin dan sukses. Ada toh? Kalau kita lihat
Anda pernah ada seorang perempuan yang luar biasa, Israel tahun 40 berapa itu, namanya Golda Meir, perempuan yang dia perempuan ketika perang Israel dan Arab, dia justru bisa mengalahkan negara-negara Arab yang dipimpin laki-laki. Ada yang begitu. Artinya ada perempuan-perempuan yang hebat, ada dalam Al-Quran ada Bilqis, seorang perempuan yang dipuji oleh Al-Quran yang hebat, itu ada. Tapi kayaknya secara umum kemudian kata Syekh Maliki, fi aslil khilqati, sejak awal gawan bayi, memang laki-laki disiapkan secara fisik lebih kuat. Wa atohum, lan memberikan sapa Allahum ing mereka, ing laki-laki, ma ing barang lam yu'tihinna, yang tidak memberikan sapa Allahu ing perempuan, minal hauli wal kuwati, saking kekuatan. Ada secara fisik laki-laki lebih kuat. Karena itulah, maka kemudian kalau di Timur Tengah, nabi-nabi itu laki-laki. Tapi kalau Anda belajar agama Konghucu, itu ada nabi perempuan. Mungkin karena konteksnya beda. Jadi kayaknya begitu, Anda bisa baca dalam Konghucu urutan nabi-nabi, kayaknya ada 2 atau 3 perempuan. Kalau kita di Timur Tengah semua laki-laki karena konteksnya yang seperti itu. Tapi kalau di sini dikatakan bahwa secara fisik, kenapa laki-laki kemudian menjadi pemimpin keluarga? Karena secara fisik, pertama alasannya secara fisik laki-laki lebih kuat. Itu satu. Yang kedua, sanian yang kedua, ziyadatu akli rajuli, yaitu lebih nalari laki-laki, wadinihi lan agamane, alal mar'ati ngatasi agamane. Orang laki-laki secara nalar dan agama, dia lebih dibanding perempuan. Binasil hadis, berdasarkan hadis an Ibnu Umar radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu, orang melihat sapa ingsun minakisati aklin, saking orang yang kurang akalnya, wadinin lan agamane, aghlaba yang luweh umum, lidhi lubin, kedua orang yang punya leher, maksudnya punya kalung. Punya kalung itu maksudnya perempuan. Kata Nabi, salah satu yang menyebabkan kekurangan di dalam agama, orang yang mempunyai kekurangan dalam agama adalah orang yang punya kalung, maksudnya orang perempuan. Apa bukti bahwa perempuan itu kurang dalam agamanya? Salah satu yang dijelaskan hadis adalah perempuan itu sholatnya gak genep saulan. Itu kan? Itu kan gak genep saulan sholatnya. Kan mesti enek kurang itu. Nah, karena itulah agamanya kurang. Poso gak iso genep, mesti kurang. Ya Anda tidak protes, gak nyatanya begitu. Karena itulah kemudian Nabi mengatakan itulah kurang dalam agama. Sehingga kemudian dikatakan perempuan itu kurang dalam agama karena dia tidak penuh dalam ibadah. Karena ada waktu haidnya. Lae akalnya, saya nggak tahu. Sebagian orang mengatakan perempuan itu lebih dominan emosinya dibanding nalarnya. Benar apa enggak? Kita perlu cek psikologisnya. Tapi kayak secara akademik, yang IPK-nya bagus itu perempuan. Itu kan? Yang lulusan-lulusan terbaik, yono sing laki-laki. Tapi biasanya nggak banyak. Yang banyak perempuan. Untuk tingkat S1. Nah, tingkat S2, itu yang kemudian jadi problem. Kenapa kemudian nggak banyak yang masuk S2? Mestinya ketika perempuan mayoritas S1, mereka juga punya kemampuan potensi akademik lebih bagus, maka mestinya mereka lah yang harus masuk S2. Nah, ketika S2 itu mereka mayoritas juga, maka mereka lah yang masuk S3. Ketika S3 mereka juga mayoritas, maka mereka lah mestinya yang jadi dosen. Sehingga mestinya yang jadi dosen itu mayoritas perempuan. Laki-laki itu ben liyane. Kan begitu toh? Loh, kalau kan begitu, logikanya kan gitu. Anak kita mayoritas perempuan. Paling mudah coba Anda lihat di saudara kita. Akeh wedok itu akeh laki-laki nih. Biasanya akeh wedok. Contoh paling mudah aja kalau di
kami anak papat, lanange situ, wedoke 3. Kan berarti akeh. Nanti ketika SD akeh perempuan, SMP akeh perempuan, gak usah kuliah di kampus kita aja paling mayoritas perempuan. Bahkan ada fakultas perempuan. Karena mayoritas perempuan. Sekelas, biasanya sekelas berapa kita? 30 ya? 30 laki-laki selawe. Yang pojokan, jepiping, lanang 5. Lanangnya 5, karena itu yang laki-laki gak berkutik. Kalah suara dan kalah semuanya. Coba kalau S1 mayoritas perempuan, maka mestinya yang S2 mayoritas juga perempuan. Dan mestinya begitu. Karena itu kan kenapa kemudian disebut sebagai kekurangan akal, mungkin biasanya karena yang main duluan tuh emosinya, perasaannya, nggak tegoan. Enek dosen perempuan, nggak tego kasihan, kabeh dikai A. Karena baik, saking baiknya. Jadi urung ujian nilainya sudah di AKB. Itu yang kemudian nggak benar. Tapi bukan itu, intinya bukan begitu. Tapi intinya Nabi dalam hadis ini dikatakan kenapa laki-laki ditempatkan sebagai pemimpin keluarga, karena ada nilai yang kurang dari sisi perempuan, yaitu dari sisi agamanya dia tidak penuh. Buktinya dia tidak sholat sebulan penuh. Poso juga nggak puasa sebulan penuh. Ada sisi yang kurang. Wa fi riwayatin lil Bukhari, lan ing dalam riwayat saking Bukhari, idhab berangkat sapa sira lilubirra juli, bukan lilubiri jeli, kedua orang yang punya kalung al-hazimi kang tabah. Kanjeng Nabi itu ngarani perempuan kadang lubil rajul, jadi orang yang kalungan. Itu sebagai identitas seorang perempuan. Sehingga laki-laki kalungan, dia jadi perempuan. Salisan, itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kemudian perempuan tidak bisa menjadi dinilai, ditempatkan sebagai kepala keluarga? Nuksonu syahadatil mar'ati. Karena kurangnya kesaksian perempuan. Kalau perempuan itu kan laki-laki 1, perempuan 2. Itu kan? Kalau kita saksi, butuh saksi, dalam Al-Quran dikatakan, kalau tidak ada 2 laki-laki, maka boleh 1 laki-laki dan 2 perempuan. Artinya kesaksian perempuan itu separuh dari kesaksian laki-laki. Karena itu kan berarti dia kalah di situ. Nuksonu sahadatil mar'ati. Fahasyatu imra'ata ini, mongko utai kesaksiannya 2 perempuan, ikut tak dilu sebanding syahadatar rajulin wahidin dengan 1 laki-laki. Karena itulah kemudian perempuan tidak ditempatkan sebagai pemimpin keluarga. Kala ngendika sapa Allah taala, fa illam yakuna, mongko lamun ora ana rajulaini ing 2 laki-laki, kata Al-Qur'an, kalau tidak mendapatkan 2 laki-laki, farajulun, mongko 1 laki-laki wa mro'atani, lan 2 orang perempuan, miman tardauna, saking wong tardauna kang ridho sapa sira minasyuhada'i, dari para saksi. Robian, kelemahan perempuan lagi, adamu mutalabatiha, ora anane dituntute perempuan bisyudil jamaati kelawan jamaah, khususnya Jumatan. Kalau perempuan kan gak wajib Jumatan, sementara laki-laki wajib Jumatan. Perempuan tidak harus jamaah di masjid, kalau laki-laki ya. Bidalili qauli alaihi salatu wassalam, sholatul mar'ati utai sholati perempuan iku fi baitiha, di rumahnya. Begini, as-sholatul mar'ati fi baitiha iku afdhalul utama min sholatiha, saking sholate perempuan min hujratiha, ing dalem kamare perempuan. Wa sholatuha utai sholate perempuan fi mudkhatiha, ing dalem tempat kamarnya, iku afdalu min sholatiha min baitiha.
Artinya perempuan itu disarankan untuk sholat di rumah, bukan di masjid. Ini hadis rawahu Abu Dawud. Tapi kalau kita lihat hadis lain, ada yang tidak begitu. Karena ketika pada masa Nabi banyak perempuan yang juga jamaah. Kemarin masih ingat hadis-hadis yang kita bahas ngaji pagi itu. Banyak perempuan yang wiritan, bahkan kemudian nggawa tasbih di masjid, nggawe tasbih kerikil. Nabi kan artinya Nabi juga nggak menyuruh mereka pulang. Tetap aja jamaah di situ dan Nabi nggak problem. Artinya pada masa itu laki-laki perempuan itu biasa jamaah di masjid. Nanti hadis-hadis ini akan didiskusikan oleh Muhammad Ghazali dalam kitabnya As-Sunnah Nabawiyah. Nanti kapan-kapan bisa kita kaji. Itu lebih modern juga tentang perempuan. Di kitab itu diceritakan, dibahas satu tentang kepemimpinan perempuan. Jadi boleh nggak seorang pemimpin jadi perempuan jadi pemimpin? Dengan dasarnya hadis. Kemudian boleh nggak bagaimana model pakaian perempuan? Apakah harus pakai cadar atau tidak? Itu dibahas di itu dengan banyak hadis. Ada nanti bisa kita download e-booknya karena udah muncul e-booknya. Kapan nanti ada waktu kita bisa kaji kembali, itu kitab modern tentang diskusi boleh nggak perempuan kerja di luar rumah. Kayaknya kita butuh kajian-kajian begitu. Itu bagus. Yang kitab itu begitu terbit pernah menjadi banyak tanggapan sampai Syekh Yusuf Qaradawi sendiri kemudian perlu menulis buku untuk nanggapi buku itu. Itu tradisi yang bagus. Jadi lah kita nggak sepakat dengan buku ya ditulis buku. Nggak sepakat dengan artikel tulis artikel. Bukan kok nggak sepakat kalau buku nggak pentungan. Kan enggak. Itulah tradisi yang bagus yang kita bisa tiru. Nah, nanti kapan kita bisa kaji. Kalau e-booknya bisa saya share di grup pondok. Nanti Anda bisa download. Bukunya bagus banget. Itu bicara tentang semua terkait dengan perempuan. Tentang pakaian perempuan, tentang kepemimpinan perempuan, tentang perempuan kerja di luar rumah. Dan analisisnya berdasarkan hadis. Jadi bukan fikih. Karena bukunya adalah As-Sunnah Nabawiyah. Jadi sunnah Nabi dalam perspektif fikih dan hadis yang terkait dengan problem-problem kontemporer. Nantilah setelah katam ini bisa kita kaji. Semoga segera katam. Pokoknya cepat nondang katam. Wa fi riwayatin Ahmad at-Tabarani wa sholatuka utai salatmu fi darika ing dalam rumahmu iku khairun. Lebih baik min sholatuka saking salatmu fi masjidi qaumika ing dalam masjid. Ini hadis-hadis yang ini kalau kitab-kitab yang dikaji oleh ini malam Sabtu ini nggak cocok. Ini kalau dikaji malam Sabtu ini bisa jadi rame. Kalau malam Sabtu nggak gini. Yang malam Sabtu itu cocok dengan Ghazali tadi. Nah, kalau ini perempuan malah dikongkot sholat ning omah, gak dulu ning masjid. Sholat ning omah lebih baik daripada sholat ning masjid. Ini teman-teman yang ngaji itu protes. Kan gitu. Ini ngaji yang tidak malam Sabtu. Kan beda toh. Hadisnya kan banyak. Ada hadis yang begini, ada yang hadis yang lain. Nah, sekarang kan kemudian itu yang perlu didiskusikan. Oke, nanti kita lanjutkan besok insya Allah. Ini kita baru bicara alasan 1-4. Kenapa laki-laki ditempatkan sebagai kepala keluarga. Baik. Kenapa perempuan jadi inferior terus? Apa memang kitab-kitab itu sudah dilihat gender dari sananya gitu katanya? Kenapa kitab-kitab lebih banyak menempatkan perempuan pada subordinat? Ada sebuah buku penelitian bagus ditulis oleh seorang orientalis. Orangnya sekarang masih hidup, seorang perempuan, namanya Ruth Rodit. Cari nih Google. Ruth R-U-T-H Rodit.
Dia sekarang masih hidup menjadi guru besar tentang kajian Islam dan Timur Tengah. Dia orang Israel kayaknya, karena dia di Universitas Yerusalem. Dia meneliti tentang peran perempuan dalam sejarah, mulai masa Nabi, sahabat, tabiin sampai abad tengah. Di situ kemudian dia mendapatkan sebuah data bagus bahwa pada masa sahabat itu banyak perempuan yang tampil. Masa sahabat itu dia menyebutkan ada sekian perempuan. Masa tabiin sekian, nyolot suwe, nyolot mundur sampai kemudian entek. Jadi artinya kalau kemudian muncul, kenapa dalam banyak kitab fikih misalnya, kemudian perempuan ditempatkan di subordinat laki-laki, sesungguhnya adalah itu karena fakta sejarah kemunduran perempuan. Anda bisa baca dalam tulisannya Mahmud Qasim, kalau nggak salah, seorang guru besar di Al-Azhar. Kenapa perempuan mundur? Itu karena dimulai dengan dimulainya perempuan dikandangkan, kayak untuk metu. Anda kalau belajar sejarah peradaban Islam, ada namanya Khalifah Bani Umayyah atau Bani Abbas, saya lupa. Namanya Walid Tsani tahun 741 sampai 700. Dia hanya berkuasa 2 tahun. Tetapi punya kebijakan yang luar biasa. Walid Tsani inilah orang pertama yang membuat kebijakan di mana perempuan itu dipisahkan dengan laki-laki. Dulu awalnya laki-laki dengan perempuan ngaji kayak gini biasa, jejer laki-laki perempuan biasa. Anda masih ingat hadis yang kita ngaji pagi? Itu kan banyak toh diceritakan Nabi bersama sahabat, di situ laki-laki perempuan ada. Kemudian Nabi cerita ada perempuan yang nanya. Ada Nabi cerita laki-laki yang nanya. Itu biasa pada masa Nabi. Kalau kita lihat dalam banyak hadis. Tapi kemudian lama-lama perempuan dipisah. Setelah dipisah, kemudian nanti dikurangi haknya. Kemudian sekarang menjadi terkandangkan. Hanya urusan, apalagi ada ini toh. Masih ingat, perempuan tuh urusannya hanya 3. Sumur, kasur, dapur. Hanya urusan masak, urusan nyuci, sama urusan anak. Padahal kan nggak begitu. Ini yang kemudian dibicarakan oleh Muhammad Ghazali dalam kitabnya As-Sunnah Nabawiyah. Artinya sesungguhnya kalau pertanyaan tadi, kenapa laki-laki perempuan ditempatkan di subordinat, itu karena kasus sejarah. Jadi bukan berarti Islam mengajarkan itu, tetapi karena kemudian menjadi korban sejarah yang kemudian tertulis seperti itu. Kayaknya begitulah. Karena itulah sekarang muncul ngaji malam Sabtu. Itu dalam konteks untuk mengingatkan kembali bahwa perempuan itu mestinya nggak begitu loh. Jangan-jangan Anda juga begitu. Alah, ngapain tuh Ustaz? Sekolah. Terus diomongi, "Nduk, kuliah S2, Nduk. S3." Alah, mungkin ya paling nyambel. Ya berarti Anda kan juga secara ini sudah merasa ngapain. Padahal mestinya nggak begitu. Mestinya kan Anda jangan kalah dengan saudara yang laki-laki. Oke, begitu. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang semakin banyaknya peran perempuan di saat ini? Tanggapannya gimana? Kalau saya menyitir, bagaimana tanggapan kita tentang banyaknya perempuan yang tampil ke publik? Kalau saya baca Ghazali dalam kitab itu, As-Sunnah Nabawiyah, beliau mengajarkan kita gini, perempuan itu boleh tampil ke publik, apakah itu dalam politik atau pendidikan, sepanjang dia berperan karena kompetensinya. Kalau Anda pinter, Anda layak untuk itu, ya silahkan. Bukan karena senyuman dan baju anaknya. Anak tahu sing. Coba kalau kemudian kita harus bedakan loh ya, kemampuan dan politis eksploitasi. Coba Anda bisa bayangkan gadis yang megang payung. Mayungi pembalap itu wis pakaian rapi. Kemudian dia mayungi. Terus pakai pakaian anaknya. Itu sebetulnya mayungi sopo.
Ini kan bukan kompetensi toh. Ini kan eksploitasi. Apalagi yang biasanya yang bukan kita menyinggung profesi, tapi kan ada profesi yang jual barang produk baru, apa itu namanya? Sales. Kalau memang dia harus menjual produk, kenapa harus pakai pakaian menor? Kan bisa toh pakaian yang lebih rapi, lebih santun. Kenapa kemudian terus kuwabeh semua tetet kabeh? Kenapa harus pakai begitu? Ini sebetulnya atas dasar kompetensi atau karena eksploitasi. Nah, kalau Ghazali ngajarkan kita begini, perempuan sepanjang dia tampil karena kompetensi, karena memang dia punya kemampuan. Kalau Anda pinter, Anda dokter, kemudian Anda ngajar jadi dosen, Anda ngajar karena memang Anda kompeten untuk itu, ya silakan toh, nggak ada larangan. Tapi kalau Anda jabat ke situ karena bolak-balik senyum pada sopo sing punya kebijakan, itu yang nggak benar, itu yang eksploitasi. Tapi sepanjang Anda mampu silakan. Itu kalau Ghazali begitu. Oke, jadi kalau tanggapan saya begitu. Jadi tentang tampilnya perempuan, kalau saya mengikuti Ghazali, sepanjang itu karena kompetensi maka tidak ada problem. Boleh nggak kalau kita belajar agama dari Google seperti amalan-amalan atau bacaan-bacaan, kalau nyari di Google boleh nggak? Kalau amalan wiridan, saran saya tidak. Karena kalau kita ngamalkan wiridan, itu ada orang yang ijazai dan ada orang yang akan bertanggung jawab untuk bimbing amalan itu. Lihat Google, siapa yang bimbing? Gitu kan? Nah, begitu juga, itu tadi problemnya karena kalau kita wiridan tertentu, dengan aturan main tertentu, itu akan ada guru yang harus membimbing spiritualitas kita. Sehingga kita harus ketemu wonge, sapa sing ijazai, bertanggung jawabnya gimana. Kan banyak toh, saya kira tidak jarang kemudian ngamalno apa jadi lali jenenge. Ada toh, ngamalno wiridan apa, mungkin gak mulih. Lali anake, lali istrinya, lali namanya sendiri. Nah, terus apa yang tanggung jawab kalau begini? Karena amalan-amalan tertentu itu punya pengaruh besar. Karena itu kalau saran saya untuk amalan tertentu tidak lewat Google. Carilah kiai, carilah guru, carilah mursyid yang membimbing kita. Kemudian bukan hanya itu sebetulnya. Kalau kita belajar agama pun kan harus jelas rujukannya apa. Rujukannya kitab ini, pemahamannya siapa. Kan harus jelas. Kalau di Google itu kan semua bisa nulis. Kadang tulisannya orang yang nggak punya kompeten untuk nulis, kemudian nulis dan kita ikut. Kayak Anda S2, Anda S1, kemudian gaya skripsi. Yang Anda ambil rujukannya Google. Padahal yang nulis Google itu arah SMP. Misalnya kan, banyak tuh, saya misalnya sering mengingatkan, ini S2, rujukannya, tulisannya makalah NS1. Itu kan nggak benar. Nah, di Google kan kabeh podo. Dan kita nggak tahu siapa yang nulis. Maka itulah kemudian tidak bisa diverifikasi apakah benar atau tidak. Nah, itu yang penting. Bukan hanya amalan, tapi juga pengetahuan. Minta saran cara memilih istri yang solehah gimana? Oh, gampang itu. Kirim ke Al-Askia. Gampang. Ini di Al-Askia banyak calon istri yang solihah. Oke, kan jelas toh? Tapi yang jelas kemarin kita diajari milih istri, bukan hanya istri loh ya. Milih pasangan hidup itu pilihannya 4, pertimbangannya 4. Ada karena fisik, karena dia cantik atau ganteng, itu penting. Lo milih yang ganteng itu penting loh. Ben gak malu-maluin kalau diajak reuni misalnya kan. Satu fisik, yang kedua secara ekonomi mapan. Kalau Anda nyari suami, kan penting. Nah, sama ini kok ngelamar aku, wis nyambut gawe to, Mas. Itu penting. Jadi, takok calon suami wis kerja itu penting. Ketiga, nasab. Dia anak sapa? Gitu kan?
Karena keturunan itu akan berpengaruh. Kalau dalam bahasa Arab gen. Wong milih doro. Ketika Ustadz beli doro itu, kan jadi bakal doro. Ini api ini Pak. Ini gennya api. Jadi beli doro untuk ini, jangan yang kurus-kurus, yang kecil-kecil, harus tuku doro aja golek gen yang api. Mau masak, mau apa malah milih jodoh yang akan melahirkan keturunan kita. Jadi pertimbangan nasab penting, fisik itu penting. Beda loh, oh bojone nggak ganteng kan gak pede dijak reuni. Oh reuni itu kan neng omah. Mas aku ate reuni sampean ngeterno tok mari ngono mulya ya. Karena nggak pede banyak suami. Ganteng itu penting, jabatan juga penting. Tapi di antara semua ini, pilihlah yang punya agama dan moralitas. Itu mengalahkan semuanya. Pilih agamanya sing iso ngaji, moralitasnya yang baik. Insya Allah yang alas akan kan begitu. Oke, saya kira itu. Masih ini. Oh. Masih ada Iya. Bang, gimana kalau ketika suami tidak cinta lagi dan talak satu, tapi istri masih berharap dan berdoa agar dilindungi dari perceraian gitu. Terus itu satu. Terus yang terkait yaitu juga suaminya itu sering ke rumah ibunya enggak dari pagi sampai sore, kadang nggak pulang. Itu gimana cara untuk mengingatkan atau menegur? 2 pertanyaan atau 3? Masih banyak. Oke. Besok aja kalau gitu. Enggak dijawab semua hari ini. Nanti sebagian pertanyaan yang belum terjawab akan kita jawab sambil besok atau lusa. Jadi biar nggak numpuk banyak. Oke, tolong diidentifikasi pertanyaannya. Ya, ini naik haji tapi tatoan, bagaimana pendapatnya Ustaz? Tolong jelaskan dengan bahasa Indonesia. Naik haji tatoan nggak masalah. Karena syarat rukunnya haji kan bukan tatoan. Ya kan? Kan boleh, asalkan tato itu tidak menghalangi bagian wudhu. Gitu kan? Kira-kira ngalangi kulit nggak ketika kita wudhu dan bersuci? Nah kan itu aja. Kan nggak ada syarat rukunnya harus tidak bertato. Sehingga boleh aja, tetapi pertanyaannya adalah apakah tato kita itu di bagian anggota wudhu? Sehingga kalau, dan menghalangi. Karena kan syarat rukunnya bersuci, kalau kita wudhu itu kan tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi masuknya air ke dalam kulit. Kira-kira tato itu menghalangi enggak? Kalau enggak, ya berarti enggak masalah. Tapi kan kemudian kita juga kadang mikir tidak etis, enggak pantas gitu loh. Tapi kalau dari fikih kan enggak masalah. Yang menghalangi itu tidak hanya tato loh ya. Ada juga toh yang perempuan pakai apa itu? Kutek, pitek, kutek. Masalahnya Ustaz kan nggak pernah pakai, jadi nggak tahu. Nah, itu kan juga bisa menghalangi, karena itu kan harus dilihat kira-kira cat minyak, cat kuku kita itu menghalangi ini enggak? Anda yang biasa pakai cat itu kan harus bersih. Kira-kira menghalangi enggak? Kalau menghalangi kan berarti ada bagian wudhu kita yang enggak terbasuh air. Kalau begitu maka bisa wudhunya enggak sah. Kalau wudhunya enggak sah, ibadahnya enggak sah. Itu. Kalau tatoan yus kopo lah silakan, wong wis kadung kelewat. Tapi kan kadang enggak etis. Kadang tapi yang jelas itu tidak tidak terkait dengan sah tidaknya haji. Silakan lah. Tapi kalau bisa mungkin bisa dipertimbangkan untuk tidak perlu tatoan. Oke. Saya kira begitu. Nanti kita lanjutkan besok pertanyaannya, nanti bisa diidentifikasi dan dicatat, nanti bisa kita tanggapi besok. Terima kasih untuk semuanya dan terima kasih yang sudah memberikan respon pada kita. Al-Fatihah. Rabbi fakihna wa fakih
qurabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih alana wa qurabati lana fi dinina subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.